Sekali lagi ya teman-teman, selamat malam dan shalom ya. Shalom. 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 Kita shalom ya. Kita harus jadikan hari-hari kita ya yang kita lewati setelah kita memilih untuk mengikuti Kristus sebagai jalan kebenaran ya, sebagai jalan untuk mengakhiri kehidupan kita. Kita harus menikmati hari-hari itu. Dan cara menikmatinya adalah kita harus dipuaskan. Saya ulang kata-kata itu. Cara kita dapat menikmati perjalanan itu, kita harus dipuaskan. Ya, saudara pernah ingat perjalanan yang sepintas mungkin ya, jalan kaki dalam jarak yang tidak terlalu jauh gitu ya, tetapi juga membuat keringat dan letih. Apa yang bisa membuat saudara menikmati perjalanan? Di kiri kanan ada yang memuaskan saudara. Apa itu? Ya mungkin ada air kelapa muda, begitu ya. Terus ada orang yang menyodorkan ice cream gratis, begitu ya. Jadi cara kita menikmati perjalanan itu ada yang memuaskan kita, ya. Di keheningan ku ucapkan janji, ya. Terus segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Ini tadi ada saya terbersit ketika lirik pujaan hati itu. Jadi kita tidak akan sampai menikmati pujian ini kalau Tuhan Yesus Bapa kita belum jadiin kekasih. Jadi iya, makanya saya dalam sekejap kemarin tadi itu saudara ya, tadi. Jadi cara kita menikmati sesuatu itu kalau kita itu ada yang puaskan. Nggak mungkin kita menikmati sesuatu kalau tidak ada yang memuaskannya gitu. Itu penting sekali itu ya. Refnya kan bilang bila waktu ini cepat berlalu. Nah, coba bayangkan ya. Bila waktu ini cepat berlalu berarti keadaannya tidak sedang baik-baik kan? It's all suffer. Semua orang sedang ya, sedang bertahan ya. Jadi ada keinginan gitu, ada keterburu-buruan, ketergesa-gesaan supaya ini cepat berlalu. Itu yang Paulus bilang, aku ini manusia celaka gitu. Itu yang Paulus catat dalam Roma pasal 8, semua makhluk dengan rindu gitu. Bahkan kamu yang memiliki hak sulung roh katanya mengeluh di dalam hati. Wah, sampai artinya kebayang gitu ya saudara ya, pikiran mungkin dan perasaan saudara atau jiwa kita itu sudah memahami karena firman berkata kamu akan melewati ini, bukan kamu akan melewati ini, kamu bukan dari dunia ini. Memang kebenaran itu sudah menuntun, membimbing kita. Roh Kudus mengajar gitu. Tapi apa saudara? Hatinya tetap mengeluh. Ya, itu keadaannya kan. Kalau baca Roma 8 ayat berapa? 19 kan? Kamu yang punya hak sulung roh. Hak sulung roh itu artinya apa, saudara? Saudara udah dimeterai oleh Roh Kudus. Itu. Allah yang meteraikan dengan Roh Kudus itu, ya. Ya, ayat 23 ya, saudara ya. Ayat 23, kamu yang punya hak sulung roh. Di ayat 19-nya dikatakan semua makhluk. Nah, saudara kalau sekarang bilang semua makhluk, kita jadi ngerti. Wah, iya, semua makhluk. Ya, saudara sudah lihat kemarin ya, sepertiga dalam sangkakala pertama sampai keempat, sepertiga laut, ya ikan-ikan ikut, habis kan, gitu, ya. Sepertiga sungai, sepertiga bumi, sepertiga apa lagi, ya, seluruh alam sepertiga matahari, sepertiga bulan, gitu, saudara, ya. Jadi jangankan makhluk, alam ciptaan juga
terseret habis, ikut di dalam menjadi akibat dari penghakiman itu, ya, yaitu kesudahan dari dunia ini, ya. Jadi kalau saudara mau singkat nih ya, kita mau singkat sih saudara ya, bumi yang sungguh amat baik ini, itu akan diciptakan ulang, gitu. Ya, itu akan diciptakan ulang, ya. Manusia seperti domba mengambil jalannya sendiri, tersesat. Hawa bilang buah itu enak dipandang dan kelihatannya menyenangkan. Tersesat. Dan itu viral, menjalar dikatakan. Sampai kita nih, ya rasakan situasi itu. Menjalar itu, ya, menjalar. Ya. Jadi harus diciptakan ulang. Harus diciptakan ulang. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Nah, manusia yang ada di dalamnya, makhluk hidup yang ada di dalamnya dengan rindu, ya, menantikan itu. Dan saudara yang ya memiliki hak sulung roh, artinya dimeterai dengan roh Allah yang dimeterai dengan roh Allah yang hidup. Saya dan saudara mengeluh gitu. Mengeluhnya apa? Mengeluhnya apa? Apa saudara mengeluhnya? Tahu nggak mengeluhnya apa kira-kira? Ya. Ya kita kan udah sering nyanyi kan? Aku mau iring Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Ngomong nih, meskipun saya susah menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Seketika saudara dipenuhi oleh suasana surgawi. Sukacita damai sejahtera tak terkatakan. Orang-orang yang menikmati itu sungguh bersukacita dan memiliki apa saudara ya? Memiliki dapat apa ya saudara namanya ya? Dapat mencium loh saudara, ya aroma, ya suasana surga itu. Ya rasanya tuh seperti samar-samar gitu. Ya dapat terasa itu. Ketenangan itu, ya. Tapi realitasnya ya saudara ya, tidak lama ya setelah itu saudara ya, metabolisme tubuh itu kemudian ya menyadarkan saudara bahwa saudara tetap ada di dalam kemah yang fana ini, di dalam tubuh yang fana ini, ya, yang punya keinginan gitu. Dan keinginan ini mencobai apa? Mencobai suasana tadi. Suasana tadi kan damai, penuh damai gitu ya. Sukacita yang ya melampaui akal dan pikiran. Dikatakan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Wah. Kita bisa berkata ya bahwa aku ke sana gitu ya. Tapi nggak bisa mati sendiri kan. Gitu, harus ada yang cabut nyawa kita. Kerinduan itu ada tuh, kerinduan itu. Sungguh kerinduan itu ada ya. Tetapi realitasnya kita harus mengikuti jam waktu kosmis yang harus berdetak 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Ya. Tahun berganti tahun harus kita lewati. Ya, bahkan kebenaran ini kita sudah kenal berabad-abad. Ya, saudara ya. 2000 tahun yang lalu lebih saudara ya. Yesus berkata, aku datang segera. Kesegeraan itu seperti begitu panjang, tapi kalau dibawa di dalam suasana penantian ya, dengan keluhan di dalam hati tadi, itu seperti sudah mau besok itu Tuhan datang. Betul nggak? Ya itu. Rasanya begitu, ya. Karena ada keinginan yang sangat dan dihimpit dari dunia, saudara pasti, ya. Dalam level atau keadaan apapun kita berada, situasi atau suasananya begitu, ya. Kita ambil contoh yang tengah-tengah ya, umur-umur tengah ya.
Waktu tamat SMA, pokoknya pengen kuliah. Wah, kuliah. Udah kuliah, dikasih tugas banyak, mengeluh. Ya begitu. Ya, Alkitab bilang seperti perempuan yang yang melahirkan gitu. Ya, seperti itu, ya. Jadi keadaannya, saudara ya, keadaannya adalah di dalam batin kita ini, ya. Setelah kita dimeterai dengan Roh Kudus itu mengajar kita, ya. Yohanes 14 ayat 26, dan akan mengajar kamu. Dia akan terus mengajar kita. Dan cara mengajarnya ini sampai saya dan saudara itu mendapat pengurapan. Sampai saya dan saudara ini tidak perlu diajar oleh orang lain. Wah, itu luar biasa. Mengalami yang namanya suasana surga itu. Suasana surga gimana sih, Pak? Ya, suasana kerajaan Allah. Di dalamnya ada kebenaran. Jadi sebelum masuk ke hal-hal yang ya membawa kita ke fantasi gitu ya, fantasi yang lain-lain, itu sebenarnya kerajaan Allah itu kebenaran. Saudara kalau ingat 2 Petrus 3, tetapi kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana ada aletheia, di mana ada kebenaran gitu. Jadi dimensi pertama kerajaan Allah itu, atau kita mengalami suasana kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Gitu. Kita sedang dalam keadaan benar. Bagaimana caranya? Oh, darah Yesus yang menempatkan saudara dan saya kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa. Itu selesai dikerjakan. Ditempatkan kudus. Ya. Memiliki relationship, hubungan. Tapi tahukah saudara bahwa ada perbedaan antara teman dan sahabat? Ada, saudara ya. Jadi ketika kita menghargai relationship atau hubungan itu, maka kita ingin menggapai apa yang menjadi kualitas di dalam hubungan. Orang-orang yang menghargainya, mencarinya dengan sangat, saudara. Ya. Ketika dia mencari Allah, maka Allah berkata, ketika engkau mencari kamu akan mendapatkan aku. Nah, ketika kita terus mencari, saudara akan menemukan itu. Ya. Sehingga orang tidak perlu mengajar saya dan saudara apapun. Tapi karena pengurapan itu turun di atas kamu, yaitu pengurapan yang kudus itu turun atas kamu. Kamu nggak perlu diajar orang. Ya. Saudara, ya, kalau hari ini nih saudara ya, Alkitab hilang saudara. Ya, ini TikTok mau di-ban, saudara ya. Misalnya Alkitab elektronik mau dihilangkan, saudara pasti tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus akan mengajar. Ya, ada pengurapan itu yang turun. Dan ketika saudara memiliki hubungan atau relationship dengan Tuhan itu, saudara, itu hubungan itu dia memiliki memori itu. Dia memiliki memori. Ya. Di sini dulu kita telah ya bersama-sama, ya. Jangan ambil rohmu daripadaku, kata Daud. Jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Karena dia mengalami itu, keadaan itu, saudara. Ya. Karena dia mengalami keadaan itu. Petrus, Yohanes, ya, berkata kepada Yesus, kami ingin ada di sini, selalu ada di sini. Di atas bukit itu ketika melihat kemuliaan itu, begitu luar biasa. Petrus katakan, maukah engkau kami buat kemah bagimu dan bagi Elia, bagi Musa, ya, di gunung ini. Terlalu indah. Ya, sudah cukup dunia membuat segala sesuatunya menjadi menjadi hilang pengharapan buat mereka, ya. Dan kita mengalami keadaan-keadaan itu. Sehingga kerinduan kita tuh dengan sangat, ya,
sungguh dengan sangat gitu ya, saudara. Ya. Nah, penantian-penantian itu, saudara ya, itu menjadi kekuatan di dalam diri kita. Jadi rancangan damai sejahteranya Allah, saudara ya, saya ulang, rancangan damai sejahteranya Allah itu tidak dapat ya digenapi atau diselesaikan di langit yang pertama, di bumi yang pertama ini. Gak bisa. Nah, kalau kita tahu demikian, Bapak Ibu, maka ya, kalau kita tahu bahwa rancangan Allah itu ya, yang katanya memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan, ya, tidak bisa ya tergenapi di bumi ini, maka kita harus mengerti itu, kita harus tahu itu, ya. Saya masih ingat Ibrani berapa? 13 ya. 13 ayat 14 ya. Kita sedang mencari satu kota. Kita tidak punya tempat tinggal tetap di sini. Jadi kita harus punya suasana pikiran, ya, suasana batin, gitu ya, yang benar-benar harus demikian, gitu. Sehingga di dalam segala hal, saudara ya, sedapat-dapatnya kalau tergantung padamu, hiduplah damai dengan banyak orang. Jadi bagaimana caranya supaya saudara benar-benar bisa menjadi terang kepada dunia ini, orang-orang yang benar-benar bisa menjadi berkat kepada dunia ini, itu adalah dengan mindset. Ya, kita belajar kemarin hari Sabtu ya, perspektif kekekalan. Saya ulang ya. Jadi menarik sekali nih saudara ya. Menarik ya. Jadi puncak dari rancangan damai sejahtera Allah itu tidak dapat digenapi di bumi ini. Kita harus punya perspektif kekekalan itu. Jangan dipaksakan, ya. Jalani. Ya, saudara kerjakan semaksimal mungkin, ya. Tapi jangan pernah, saudara, jangan pernah jangan pernah serupa dengan dunia ini katanya, ya. Jangan menjadi sahabat dunia ini, ya. Jangan mentoleransi, ya, pilihan-pilihan yang saya dan saudara sudah ambil, ya. Semua itu dengan tekanan-tekanan yang ada dari dunia ini, pencobaan, ya, penderitaan, ya. Semua segala sesuatu itu adalah untuk memurnikan pilihan-pilihanmu, yaitu imanmu itu dimurnikan, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan lebih memiliki kualitas lagi dari dalam pemahaman itu. Yang saya maksud kualitas adalah kekuatan, saudara, ya, kekuatan, ya. Ketika kita mengetahui bahwa kesudahan dunia ini akan seperti ini nih, ya. Kita sudah belajar di hari Sabtu ya, Mazmur 73, ya. Setelah ya pemazmur masuk ke dalam El-Mikdas, saudara, ya, ke tempat kudus, baru dia mengerti segala sesuatu itu, ya. Saya dan saudara, ya, hanya setelah hanya ketika kita sudah memahami, ya, sudah memahami bahwa kita harus masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan untuk dapat memahami kesudahan dari dunia ini, barulah kita bisa berdamai dengan perjalanan, ya, sebagai anak-anak Allah, ya, yaitu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hanya itu caranya. Allah tidak mungkin membiarkanmu jatuh tergeletak, nggak mungkin. Tapi janji itu ada pada tatanan yang betul-betul dalam rancangannya Allah. Maksudnya adalah supaya di dalam waktu yang tersisa ini dia dapat dengan apa saja, ya. Roma 8:28 katakan Allah bekerja, ya, dalam segala sesuatu, ya, supaya saya dan saudara ini, ya, benar-benar dibawa untuk apa? Untuk semakin memiliki keintiman dalam relationship itu. Karena hubungan yang semakin intim akan menemukan puncaknya dalam apa, saudara? Dalam perkawinan.
Makanya kita diproyeksi untuk ketemu dalam perkawinan anak domba. Karena itu adalah puncak dari keintiman sebuah hubungan. Sahabat, saudara, kalau bukan muhrimnya gitu ya, saudara. Ya, bukan pasangannya, saudara, belum terikat ya secara gerejawi itu, saudara. Nggak bisa, saudara, tidur sama-sama, saudara. Sedekat apapun sahabat itu, saudara. Ya. Sedekat apapun, semirip apapun ya, perilaku mereka saling bisa mengerti, tapi nggak bisa tuh tidur sama-sama gitu. Tapi orang yang ya satu temperamental, satu very very cool gitu ya, kalau udah nikah tidur sama-sama, saudara. Saudara ya bisa membayangkan cerita ini ya. Ketika kita dikembalikan memiliki status dengan Tuhan, sebelum kita dikembalikan memiliki status dengan Tuhan, kita itu siapa, saudara? Kita itu orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Kita itu orang yang dikatakan Allah menyembunyikan diri terhadap kita. Ya, Allah menyembunyikan diri, saudara. Ya. Nggak bisa nyambung tuh, saudara. Apalagi komunikasi, nggak ada. Tapi ketika Allah membawa saya dan saudara ditempatkan kudus, kita memiliki hubungan itu. Ya. Tapi hubungan itu, saudara ya, tidak cukup. Dia harus memiliki keadaan yang semakin berkualitas. Keadaan yang semakin berkualitas ini akan apa, saudara? Akan menuntun kita kepada apa? Kepada hubungan yang semakin intim. Intim artinya saling menjaga perasaan. Saling menjaga perasaan, ya. Memiliki pikiran yang sama dengan Allah, dan gambarnya itu dibawa ke dunia ini, ya. Makanya Ibrani 1 ayat 3 katakan Kristus adalah apa katanya? Gambar dan rupa Allah yang hadir di sini. Tidak seorang pun dapat melihat Allah, ya. Ya. Tetapi apa? Kepada orang yang anak itu menyatakan diri kepadanya, ya saudara, dia dapat melihat Allah di dalam Kristus, di dalam Yesus. Keintiman yang semakin, dan puncaknya itu ada, ya, menjadi satu perkawinan, ya. Jadi Wahyu 19 itu berkata perkawinan anak domba, ya. Yang siap, ya, makanya harus berjaga-jaga dan ya, bersiap-siap. Karena apa, saudara? Setiap orang yang siap itu akan diundang, ya. Dikatakan berbahagialah orang yang diundang ke perkawinan anak domba, ya. Setiap orang akan masuk ke perjamuan itu. Itu adalah pintu untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam pemenuhan atau apa, saudara? Atau kegenapan, yaitu kata-katanya itu, sudah kegenapan dari apa? Dari rancangan damai sejahtera Allah itu puncaknya itu, ya. Jadi ada kegenapannya di situ, digenapi. Wah, dan saudara, ya, ini bisa jadi pertanyaan yang bagus, ya. Saudara coba jelaskan, gitu ya, menurut yang saudara sudah pahami, apa yang dimaksud dengan kegenapan dari damai sejahtera itu? Gitu ya. Poin yang paling pertama, saudara pasti tahu kan, bahwa kita dilepaskan dari tubuh yang fana, gitu, supaya nggak seperti Paulus berkata, aku celaka, manusia celaka, gitu. Yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat yang kuperbuat, gitu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu yang kuingini. Ya. Dalam terjemahan lain dibilang, keinginanku adalah pergi diam bersama dengan Kristus. Itulah keluhan hati dari orang-orang yang semakin membangun hubungan yang
intim dengan Tuhan, gitu. Seperti orang yang mau, saudara yang sudah married ya, atau sudah apa itu? Ini jarang di sini, nggak usah kasih contoh itu ya, yang lain aja ya. Intinya begini, saudara ya. Artinya punya apa? Punya hasrat gitu ya. Hasrat yang selalu ingin, Nah, ini yang diterjemahkan ke kata menanti-nantikan. Menanti-nantikan. Nah, saudara, kamu yang menanti-nantikan. Kamu yang menanti-nantikan dikatakan kamu yang apa? Yang di 2 Petrus 3 ayat berapa ya dikatakan kamu yang mempercepat kedatangan Kristus itu. Ya. Kamu yang menanti-nantikan, kamu yang mempercepat kedatangan Kristus itu. Nah, saudara, ya kita sudah belajar kemarin bahwa di sangkakala ya, di kesudahan dunia ini, saudara ya, di kesudahan dunia ini itu ya, seluruh jagat ikut terlibat di dalam apa? Dalam menjadi menjadi saksi ya bahwa waktu surga sunyi senyap, murka Allah yang tercurah, dikatakan tercurah itu, saudara, itu semua mendapat akibatnya. Nah, kita belajar kemarin ya, saudara ya, bahwa setelah empat sangkakala itu, saudara ya, maka sebelum masuk ke dalam sangkakala yang kelima dan keenam, itu ada Yohanes melihat ya. Dikatakan Yohanes melihat, dan dikatakan Yohanes melihat, tapi kemudian tiba-tiba diikuti dengan dan aku mendengar seekor burung nasar ya terbang di tengah langit. Jadi dia lihat dan dia dengar nih, saudara ya, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, maksudnya adalah kelima, keenam, dan ketujuh, masih akan meniup sangkakalanya. Jadi 4 sangkakala itu, saudara ya, itu bekerja tidak kemudian secara berurutan dengan yang kelima dan keenam ya. Tetapi sangkakala yang kelima dan keenam ini juga paralel terjadi, saudara ya. Kalau saudara perhatikan ya, ketika sangkakala kelima ditiup ya, ada kejadian yang tampak begitu dahsyat ya. Bintang yang ya, sebuah bintang yang jatuh menyerupai bintang, sepertinya benda mati gitu ya, dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ada 2 kata yang penting di sini. Jadi mulai nih ya, saudara ya, mulai lebih mulai kelihatan ada satu intensitas yang meningkat. Kelihatan ada satu intensitas yang meningkat dari murka yang dicurahkan itu. Nah, kita akan benar-benar lihat di 5 dan 6 ini. Nah, saudara, burung nasar yang terbang itu dikatakan apa? Dia katakan celaka, celaka, celaka. Saudara bayangkan, ada tiba-tiba satu intro ya di depan mengatakan celaka, celaka, celaka. Berarti sebelumnya itu biasa-biasa. Biasa-biasa, saudara. Ya. Jadi sampai sangkakala keempat itu ceritanya itu biasa-biasa. Karena saudara kalau perhatikan ya semua kaitannya dengan alam kan, alam gitu ya, dengan alam ya. Segala benda-benda langit ya, sungai, laut gitu ya, dan bumi ya, sepertiga darinya terkena imbas ya dari pencurahan murka Allah itu. Tapi ketika masuk ke 5 ke 6 ini, saudara, itu nggak kelihatan. Ini sifatnya itu spirit nih, saudara. Nah, gambarannya spirit. Makanya kalau kita lihat simboliknya, ini semua spirit. Nah, kita masuk satu-satu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saudara ya, bahwa 4 malapetaka ini kaitannya dengan alam. Tapi
dua malapetaka ini, yang kedua 5 dan 6 ini, saudara, itu melukiskan kekuatan satanis yang dilepaskan oleh iblis. Ya, dia akan menyiksa manusia. Ya, nanti di ayat 11 kita akan dapat di sangkakala ke-6. Ya, sebelum sangkakala ke-6 ya, dia akan menyiksa manusia. Di sangkakala 6 dia akan membunuh manusia. Di sangkakala ke-5 ini dia menyiksa tapi nggak bisa membunuh, nggak diberi kuasa untuk membunuh. Ya, oke, hal ini melukiskan neraka itu sendiri, di mana manusia mencari kematian, tetapi maut itu lari dari mereka. Mereka harus mengalami penderitaan jiwa dan roh, ya, yang tidak berakhir sampai penghakiman terakhir. Jadi bencana yang di materai ke-7 ini, saudara, ya, mulai dari sangkakala pertama sampai ke-4, ya, kemudian di sangkakala ke-5 dan ke-6 ini semata-mata, ya, itu digambarkan, saudara, ya, seperti saudara tahu yang materai 1 sampai 4 itu sebenarnya paralel dengan materai ke-5 dan ke-6. Nah, ini sama nih. Sangkakala yang pertama sampai ke-4 itu sebenarnya beberapa aspek itu berjalan bersama-sama dengan materai ke-5 dan ke-6. Ya, 4 malapetaka pertama itu terjadi saat sangkakala ke-5 dan ke-6 ini mengantarkan juga kuasa-kuasa satanis. Ya, jadi sifatnya spiritual. Ya, sifatnya spiritual. Nah, ini diingat dengan awal ini, nanti saudara bisa melihat simbol-simbolnya juga spiritual, ya. Harus diartikan secara spiritual, ya. Oke, ya. Nah, dikatakan lalu malaikat yang ke-5 meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, saudara, bintang, bintang, ya, ini simbolis, ya. Bukan benda mati, tapi ketika kita lihat ada anak kunci lubang jurang maut, dan kita tahu bahwa dia akan membuka jurang maut itu, maka kita tahu bahwa dia itu sebuah sosok makhluk rasional, ya, yang memiliki kehendak dan kecerdasan. Ya, nah, dia menerima kunci untuk membuka. Dia menerima anak kunci, ingat ya, anak kunci, ya, anak kunci, ya, ini anak kunci lubang jurang maut, ya. Oke, nah, kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut. Lubang jurang maut ini adalah tempat bintang yang jatuh, yaitu iblis atau roh jahat. Jadi bintang ini adalah simbol dari iblis atau roh jahat, ya. Iblis atau roh jahat, ya. Nah, memang kan dalam waktu yang singkat ini iblis itu punya misi satu saja, ya, yaitu menghancurkan kerajaan Allah dan orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu, ya kan. Malaikat jurang maut ini namanya Abaddon, ya, atau Apollyon, ya. Oke, dua-duanya artinya penghancur, ya. Nah, walaupun demikian, saudara, ini kan sangkakala ke-5. Ini malaikat ke-5 ini dari surga yang meniup. Artinya apa? Artinya dari surga inisiatornya. Makanya sekalipun demikian, ya, bahwa dia sedang datang dan membuka, ya, lubang jurang maut, tapi Allah sepenuhnya memegang kendali atas semua itu, ya. Memegang kendali, ya, memegang kendali, ya. Iblis atau salah satu malaikatnya, dikatakan begitu, ya, menerima anak kunci lubang jurang maut tidak secara permanen, tetapi hanya untuk sesaat, ya. Untuk sementara waktu Allah mengizinkan roh-roh jahat bebas untuk merusak. Nah, sebenarnya merusak ini artinya memperlihatkan cawan murka itu ditumpahkan, ya, dengan, ya. Jadi dikatakan Allah yang berdaulat, ya, yang menetapkan kapan tempat itu dibuka dan kapan ditutup. Karena Allah lah yang memegang kunci jurang maut. Ya, dalam Wahyu 1 ayat 18 dikatakan segala kunci maut dan kerajaan maut
Coba bisa ada yang baca Wahyu 1 ayat 18? Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Jadi dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, segala kunci. Nah, sementara di sini diberikan anak kunci. Jadi saudara bisa bayangkan segala kunci dan ini hanya anak kunci. Jadi pasti di dalam kendali Allah, ya. Oke. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu dan kita lihat satu-satu. Jadi ceritanya saudara di sangkakala kelima, spiritual, dalam bentuk spiritual, murkah itu diizinkan Tuhan, dikendalikan Tuhan untuk melanda orang yang ada di bumi, gitu, ya. Nah, disimbolikkan dengan apa? Bintang yang jatuh, tetapi kepadanya diberi anak kunci untuk membuka jurang maut. Berarti memiliki kecerdasan. Dia adalah simbolik dari yang jahat, iblis atau malaikat, ya, malaikat-malaikat yang mengikutinya, ya. Oke. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi dengan lubang jurang maut yang terbuka itu, ya. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa yang jadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, saudara, istilah jurang maut menunjukkan kepada tempat tinggal roh-roh jahat. Ini dulu, ya. Nah, jadi dibuka lubang jurang maut itu, dan sebelum kita bahas segala sesuatu yang akan keluar dari situ, ingat bahwa itu adalah tempat tinggal roh-roh jahat, ya. Kata ini muncul 7 kali dalam kitab Wahyu, ya. Nah, setelah penghakiman, mereka atau roh-roh jahat ini dilemparkan ke dalam lautan api atau lautan belerang yang menyala dan disiksa untuk selama-lamanya, ya. Nah, saudara kalau ingat cerita Legion, ya, setan-setan yang bernama Legion yang diusir Yesus memohon kepada, ya, supaya mereka tidak dikirim ke dalam jurang maut karena tempat itu adalah penjara buat mereka, ya. Oke. Nah, jadi kita bisa tangkap tuh sekarang, setan-setan itu bilang, suruhlah kami masuk ke babi-babi itu, ya, karena terbayang, ya, kalau mereka sampai diikat di dalam lubang jurang maut ini, ya, itu adalah penjara untuk mereka. Penjara artinya tempat sementara, ya. Satu hari nanti mereka akan, ya, ini saudara, ya, dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Oke. Jadi itu yang diberikan kepadanya anak kunci dan terbuka. Jurang maut ini memiliki lubang yang dikenal sebagai lubang yang tak bertepi, ya. Dalam bahasa Inggris itu disebut bottomless, ya. Bottomless. Jadi dia tidak punya alas katanya, ya, saudara. Nah, itu bayangannya, saudara bisa bayangkan, ya, bayangannya dahsyat, mengerikan. Dari sana naik uap, ya, seperti asap dari tungku pembakaran yang sangat besar, ya. Nah, saudara, Yohanes mencatat bahwa asap tebal itu menutupi terang matahari, mengganggu pernapasan, menyebabkan penyakit, menimbulkan bau busuk yang tak tertahankan pasti, ya, dan tungku pembakaran itu sendiri dimelukiskan neraka itu sendiri. Jadi awalnya seperti keadaan yang tidak menyenangkan saja, ya. Tapi selanjutnya, saudara, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Nah, ini mulai, saudara, ya. Jadi ada belalang di sini, ya. Jadi di sini ada belalang. Nah, nanti ada kalajengking nih, saudara, ya. Dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, ya. Jadi diberi kuasa, ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya, nanti kita lanjutkan, ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon. Saudara lihat, 1-4 itu fokusnya alam. Sementara mulai 5 dikatakan apa? Dipesankan. Untuk apa, saudara? Tidak merusak alam. Tapi manusia. Tapi manusia yang mana?
tidak memakai materai Allah di dahinya. Saudara sekarang udah mulai ini ya, recall kan? Kenapa di Wahyu 7 ayat 2 dan 3 itu ada meterai, ya? Karena apa? Karena di sini nih, Saudara, ya. Pada saat sangkakala kelima itu ada belalang gitu ya. Dari lubang jurang maut itu yang keluar, ya. Dan dikatakan ya, dipesankan kepada mereka jangan merusak alam kecuali apa? Manusia. Jadi ini memang khusus manusia nih, ya. Tapi manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, jadi kita tahu bahwa di sangkakala yang meterai ke-6 itu ada pemisahan kan? Ada pemisahan. Nah, masuk meterai ke-7 ya, terlihat apa gunanya pemisahan itu atau kepada mereka di meterai itu. Nah, ini karena pada saat masuk sangkakala kelima bukan alam yang jadi sasaran, tapi manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya, ya. Nah, belalang-belalang ini ya, mereka datang dari asap neraka yang keluar dari jurang maut, ya. Mereka tidak makan rumput hijau, ya. Ya, saudara, belalang tapi nggak makan rumput hijau. Bayangkan. Mereka menyerang orang-orang yang tidak memakai materai Allah, ya. Mereka menyerang orang fasik. Nah, muncul nih saudara, ya. Ada orang fasik. Lawannya adalah orang benar, ya. Jadi menyerang dengan dikatakan di sini ya, seperti kuasa kala jengking di bumi. Nah, belalang di sini adalah gambaran figuratif atau simbolis, ya. Makhluk dari jurang maut ini bersifat satanik, ya, dalam penampakan dan tindakannya. Kalau dia ini iblis, saudara, berarti nggak kelihatan nih, saudara. Nggak kelihatan, ya. Dia nggak kelihatan. Bayangannya nih ya, bayangannya itu ya dia menyakiti atau menyiksa, tapi dia tidak kelihatan. Nah, ini menarik saudara ya. Nanti kita semakin ke depan ini semakin bisa coba memahami ya. Jadi roh jahat ini ya, binatang-binatang ini gitu ya, hanya bisa bertindak bila Allah memberi kuasa untuk menyengat seperti kalajengking, dan mereka harus melakukan yang Allah katakan, yaitu menyerang orang-orang yang tidak memakai tanda meterai Allah di dahinya. Berulang-ulang ya saudara ya, diingatkan bahwa meterai itu sangat penting. Karena ketika sangkakala kelima ini keluar, ya sudah, ya. Bukan iblis yang mengendalikan segala sesuatu ini. Dia hanya katanya apa tadi? Diberi kuasa nih saudara. Mereka diberi kuasa ya. Tetapi Allah lah yang berdaulat. Ia memberikan otoritas dan menetapkan batasnya. Nah, saudara kalau lihat di sini ya. Dan pada saat yang sama Allah melindungi umatnya dari kejahatan rohani. Ada meterai yang ditanamkan atau dipasang. Nah, ini mirip dengan saudara kalau kita baca Yehezkiel 9. Yehezkiel 9 ayat 4 sampai 6. Di situ menarik saudara. Ya, ada yang bisa baca? Yehezkiel. Nah, ini ada ya. Saya coba munculinnya. Nih, ada yang bisa baca? Silakan. Yehezkiel mulai berapa Pak Hen? 4 sampai 6. Yehezkiel. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 5, dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah anak-anak kecil dan perempuan,
perempuan, bunuh, dimusnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Amin. Menarik ya saudara ya. Dikatakan, kalau adakah engkau sedang berkeluh kesah hari ini karena segala sesuatu pilihan jalan orang benar yang kau ambil? Ya saudara ya, dikatakan meteraikan mereka, gitu kan? Dan dikatakan saudara, wow, luar biasa ya. Apa ya? Rencana yang di atas ini saudara ya. Bahkan dikatakan di sini jangan kenal belas kasihan, saudara ya. Ya ini seperti seperti murka kan, jangan kenal belas kasihan ya. Tetapi untuk semua orang yang ditandai dengan huruf T, wah saudara, dikatakan jangan singgung ya, jangan singgung katanya ya. Nah, tapi saudara, ada nggak yang saudara yang menarik dari bacaan ini? Huruf T di dahi. Oke, itu satu ya. Apa yang paling menarik nih buat saya dan saudara? Ini kan ceritanya nih saudara ya. Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang. Jangan berkenal belas kasihan. Ini persis. Ya. Itu dia betul. Tapi apa nih yang menarik di sini saudara? Ini saudara ini. Mulailah dari tempat kudusku. Saudara, ya? Mulailah dari tempat kudusku. Ini menarik. Ini seirama dengan bahwa pengadilan Kristus itu sudah dimulai, dan dimulai dari rumah Allah. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Apa saudara? Pemisahan. Ini pemisahan ya yang terjadi ya. Pemisahan yang terjadi. Jadi sejak sangkakala ke-6, sejak materai ke-6, ini pemisahan ini sudah terjadi sehingga pada saat sangkakala ya, sejak materai ke-6 ya, materai ke-6. Sehingga pada materai ke-7 pada saat sangkakala ke-5 tidak lagi untuk merusak ya. Jadi roh jahat ya dengan malaikat-malaikatnya ini gitu ya saudara ya, yang disimbolikkan dengan bintang yang kemudian jatuh ya, dan kepadanya diberi anak kunci lubang jurang maut, dan kemudian dari lubang jurang maut itu, di mana dikatakan tadi itu tempat roh-roh jahat, itu keluar belalang yang memiliki kuasa seperti kuasa kalajengking yang katanya apa? Diberikan kepadanya oleh Allah. Dan itu untuk manusia, bukan alam. Nah, itu dipersiapkan sebelumnya, sebelum ini terjadi. Dan itu kepada manusia yang tidak memakai tanda materai di dahinya. Ya, ini sejajar nih saudara ya. Jadi Yohanes memakai sebenarnya satu irama yang sama dengan setiap nubuatan di dalam perjanjian lama. Semuanya sebenarnya bisa kita kita hubungkan nih saudara ya, cuman mungkin tidak pada waktunya nih sekarang ya. Nah, di ayat 5 dan 6 dilanjutkan, dan mereka diperkenankan, saudara ingat, bukan untuk membunuh manusia. Nah, saudara, makanya tadi dikatakan menyiksa ya. Jadi sangkakala ke-5 ini tidak ada bunuh, tapi menyiksa ya manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan waktunya tuh dikasih 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya ya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Begitu dahsyatnya siksaan itu, sehingga saudara dan saya itu perlu untuk dimeteraikan sebelum masa ini itu tiba ya. Nah, kalajengking ini saudara itu adalah
roh jahat tadi ya, mereka dilepaskan dari jurang maut saat Allah mengizinkan iblis membuka pintu lubang maut itu, dan hanya bisa menyakiti mereka yang tidak memiliki materai Allah di dahinya. Nah, mereka menyerang orang-orang yang mengasihi kegelapan. Ya, ini gambarannya orang-orang yang tidak pakai materai ini adalah orang-orang yang mengasihi kegelapan. Artinya apa, saudara, mengasihi kegelapan? Menaruh, saudara ya, keputusan-keputusan dalam hidupnya kepada hal-hal yang apa, saudara? Yang najis, yang tidak kudus gitu ya, yang tidak benar ya, yang mendengar kebenaran tetapi menolaknya ya, dan yang sengaja untuk, dan yang sengaja ya, ada yang sengaja melayani roh-roh jahat. Ya, ini hubungannya nanti dengan penyembahan berhala nih, saudara ya. Sihir nih, saudara ya, kalau nanti saudara bisa belajar lebih jauh lagi ya. Jadi roh-roh jahat ini menerima otoritas dari Allah, mulai dari bintang tadi, mulai dari buka jurang maut, kemudian keluar dan diberi kuasa seperti kalajengking, ini semuanya ya, untuk menyiksa manusia tetapi bukan membunuhnya ya. Kita diingatkan tentang cerita Ayub bahwa Allah memiliki kendali ya. Allah yang mengizinkan iblis menyerang daging dan tulang Ayub tetapi dilarang mencabut nyawanya. Allah membatasi kuasa iblis ya, menggunakan ya, tapi ini menarik nih, saudara ya. Wah, masa Allah buat jahat gitu ya. Allah ya menyiksa gitu ya. Saudara ingat ya, bukan Allah, tetapi iblis yang bertanggung jawab atas kejahatan di dunia. Ya, tetapi Allah memakai kejahatan iblis untuk menghukum orang berdosa. Nah, ini ya penjelasan yang saudara mungkin bisa dapat di sini. Seperti orang bertanya, kenapa Ayub mengalami keadaan seperti itu? Apakah yang jahat itu dari Allah? Sesungguhnya yang jahat atau kejahatan itu sudah ada. Dan itu adalah semua produk dari iblis, dari roh-roh jahat. Allah hanya mengendalikan itu dan memakainya untuk sesungguhnya untuk memperingatkan orang dan untuk bertobat. Nah ya, jadi Allah memakai kejahatan iblis untuk menghukum orang berdosa yang bebal, ya, sekaligus yang inilah yang sebenarnya yang sesungguhnya memanggil mereka untuk berbalik dan bertobat. Itu yang di 2 Petrus 3 dikatakan, tetapi Bapa tidak menginginkan satupun orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, roh-roh jahat ini diberi kuasa untuk menyiksa manusia 5 bulan ya. Wow ya, penyiksaan itu begitu hebat sehingga mereka ingin mati tetapi maut lari daripada mereka. Mengerikan kan? Hari demi hari ya, mereka merindukan kematian untuk mengakhiri kesengsaraan fisik dan jiwa mereka. Tetapi mereka melihat kematian menghindari mereka. Orang-orang ini tidak bisa mati bukan karena mereka tidak mampu bunuh diri, tetapi karena roh-roh jahat ini dilarang membunuh mereka. Ini juga yang menarik nih ya. Ini menarik ya. Karena orang benar kalau mati itu artinya Tuhan yang ambil ya, Tuhan yang ambil dan dijemput ke Firdaus. Tetapi orang fasik kalau mati, ini saudara ya, yang jemput dia, yang harus mengambil nyawanya adalah roh jahat. Ya, tetapi di sini dia tidak diizinkan untuk ambil. Tersiksa nih ya. Ini juga pelajarannya. Betapa makanya dibilang berbahagialah orang yang mati dalam Kristus gitu ya. Meskipun mereka semua mengharapkan, karena dia tidak dijemput roh-roh jahat gitu. Meskipun mereka semua mengharapkan kematian saat kutukan yang paling menyakitkan menyerang mereka seperti sengat kalajengking, tetapi orang fasik ini tidak pernah memiliki keberanian untuk bunuh diri massal. Nggak bisa, nggak ada jalannya, kan roh jahat yang harus ambil. Bukan Allah lagi kan. Ya, bukan malaikat-malaikat yang akan menjemput. Karena hanya untuk orang benar kan itu. Roh jahat yang tidak memiliki kuasa untuk membunuh mereka hanya bisa terus menyiksa tubuh dan jiwa mereka dan membawa mereka pada keputusasaan yang mendalam. Nah, saudara pernah tahu kan bahwa dia itu adalah Tuhan orang hidup dan Tuhan orang mati. Jadi tidak ada satupun orang yang mati di luar kendali Tuhan. Bahkan roh jahat yang mau mengambil pun tidak ada ya, kalau di luar ya, kalau tidak diizinkan oleh Tuhan ya. Nah, saudara, sebaliknya para pengikut Kristus, orang-orang benar,
yang telah memiliki atau telah ditandai dengan meterai Allah pada dahinya, mereka tidak takut akan kematian. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik saudara ya. Jadi mereka tidak takut akan kematian, ya. Karena seperti Paulus, mati adalah keuntungan. Iman yang sama itu. Ini penting dibahas karena gini. Di meterai kelima saudara tahu kan bahwa ada jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah. Orang kan jadi mikir, waduh, gue nggak martir Nah, saudara gue matinya nggak martir. Ini menjelaskan saudara ya, bahwa yang digambarkan itu adalah jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa yang memiliki suasana batin dan jiwa, saudara ya, suasana batin dan jiwa atau suasana pikiran dan perasaan yang rela kehilangan, gitu. Seperti Paulus bilang, bagiku mati itu keuntungan, gitu. Mati itu keuntungan. Karena dia tahu kalau mati seperti apa, kan, gitu. Jadi dia rela mati. Nah, saudara mau matinya seperti apa? Karena kita bisa bandingkan nih, saudara ya. Kalau sampai harus seperti martir gitu ya, rasul-rasul ada yang tidak seperti itu kesudahan hidupnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang rela menghadapi kematian itu, ya. Orang-orang yang jiwanya itu siap gitu ya. Makanya disebutkan di sini bahwa mereka yang tidak takut akan kematian, ya. Mereka yang rindu hidup bersama-sama dengan Allah tetapi menjaga hidupnya ya, menyenangkan Allah. Oke. Selanjutnya saudara ya, dikatakan dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, ya. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Nah, ini caranya nih, caranya ya. Gambaran simbolis kuda itu melukiskan roh jahat, oke? Yang dilepaskan dari jurang maut itu ya, saudara ya. Muka belalang menyerupai manusia, menunjukkan dia itu bukan dam ya, bukan dam gitu, bodoh gitu, tapi cerdas, saudara, cerdik, tajam ya. Mereka akan memperdaya orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Itu orang-orang yang tidak melayani dan menyembah Allah yang hidup, orang-orang yang tidak menghargai kebenaran, ya. Orang-orang yang sampai bukan cuma tidak, masih menolak gitu. Karena apa? Ini adalah panggilan. Saudara bisa bayangkan, ini adalah panggilan pengembalaan sebenarnya dari Bapa, ya. Yohanes memakai ungkapan rambut perempuan. Ini menyatakan penipuan, ya, penipuan ini secara figuratif oleh setan itu serangan buas, serangan yang halus. Tetapi juga dengan serangan buas yang nyata-nyata, gitu ya. Jadi satanik spiritual, ya, halus, ya, seperti nabi palsu, ya. Makanya dikatakan penyesatan itu akan muncul. Di sana ada nabi-nabi, gitu ya. Di sini ada nabi, gitu ya. Ya, kalau dikatakan katanya apa? Mesias ada di sana, kamu jangan percaya, gitu ya. Penyesatan, ya. Nah, jadi iblis dan roh-roh jahatnya berusaha membujuk manusia secara halus, tetapi akhirnya ya akan buas menghancurkan manusia itu. Ya, artinya apa, saudara? Dia nggak bisa matiin. Terus apa maksudnya menghancurkan? Ya akhirnya dia tertutup ya hatinya untuk bisa mengenal kebenaran itu. Dia bebal terhadap kebenaran itu, ya. Ya, karena Allah tidak mengizinkannya, dikatakan ya. Nah, dada mereka seperti baju sirah, bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya, ya. Ini seperti gambaran menakutkan, ya. Jadi kekuatan mereka yang tak terkalahkan itu digambarkan dengan baju sirah, ya. Seorang pun di muka bumi ini yang katanya tidak seorang pun yang bisa bangkit melawan serangan kejahatan yang
dirancang untuk menimbulkan siksaan yang tak terkatakan itu. Hanya mereka yang memiliki tanda meterai Allah yang hidup di dahi mereka yang bisa bertahan terhadap serangan yang ganas itu, ya. Tetapi orang yang paling suci pun dikatakan tidak bisa menghancurkan roh yang jahat ini karena memang dari Allah hingga pada kehancuran dan penghakiman terakhir. Ya, sebenarnya sampai mereka ini, ya, orang yang suci, ya, sampai mereka terangkat nanti setelah sangkakala ke-6, ya. Dan bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta, di mana suara ini melukiskan pertempuran yang semakin mendekat, ya, yang seperti manusia. Jadi sifatnya spiritual nih, ya. Kemudian ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Hal ini melukiskan derap kuda dan roda kereta perang yang menghancurkan musuh. Sengatan kalajengking umumnya tidak membunuh tetapi menimbulkan nyeri rasa sakit yang luar biasa, tetapi hanya sementara, hanya 5 bulan lamanya. Ya, itu gambarannya, ya. Nah, teman-teman, dan raja yang memerintah mereka itu bagian terakhir ini di sangkakala kelima, tadi saya sudah sebutkan, itu namanya Abaddon, ya, atau Apollyon, yang artinya itu penghancur. Nah, Bapak Ibu, celaka yang pertama lewat. Burung Nasar bilang celaka, celaka, celaka. Nah, Yohanes menggambarkan 3 celaka itu kan. Ada 3 celaka. Nah, celaka pertama ini sangkakala kelima. Dan di sangkakala kelima dibilang sekarang, dibilang celaka yang pertama sudah lewat. Yaitu apa? Serangan terhadap manusia yang tidak ada meterai di dahinya. Nah, serangannya seperti itu. Menyiksa 5 bulan, tidak membunuh. Nanti kita masuk celaka yang kedua, itu bicara mengenai sangkakala ke-6. Dikatakan di sini sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi celaka berikutnya adalah yang ke-6. Kemudian celaka ketiga nanti sangkakala yang ke-7. Kita lanjut ya teman-teman. Ini kalau sangkakala ke-6 ini lebih singkat, ya. Ketika malaikat ke-6 meniup sangkakalanya, ya, aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di dekat sungai besar Efrat. Ingat ini? Waktu meterai ke-6 dikatakan apa? Ya, ditahan. Ya, ada malaikat yang keluar, ya, dan berbicara berseru kepada 4 malaikat lain, gitu ya. Ya, dikatakan penundaan penghancuran, ya. Ya, sebelum ada katanya memasang meterai ya kepada hamba-hamba Allah. Sekarang dilepaskan di sangkakala ke-6. Malaikat yang sama nih, saudara, ya. Oke. Nah, ini adalah penghakiman Allah, yaitu murka Allah di atas dunia yang meninggalkan Dia Allah dan firman-Nya, ya. Nah, seperti pembukaan meterai ke-6 menghadirkan puncak penderitaan, demikian juga sangkakala ke-6 akan menyajikan klimaks penderitaan, ya. Di sangkakala ke-6 suara yang keluar dari keempat makhluk ini, ya, itu adalah yang kita bahas sebelumnya, ya. Oke. Nah, saudara, dia menerima pesan langsung, ya, pesan langsung dari hadirat Allah, ya. Dari ruang Maha Kudus, disebut di sini tanduk mezbah emas, ya, dari ruang Maha Kudus, ya. Nah, ini lanjut lagi nih, saudara, ingat ya, bahwa ketika ini dari mezbah emas, itu dari mezbah ini asap kemenyan bersama doa orang-orang kudus naik ke hadirat Allah. Jadi setiap kali klimaks dari pencurahan murka itu selalu hubungannya dengan doa orang-orang kudus, gitu ya. Dari mezbah pula diberikan perintah agar penuaian yang menghantar ke akhir zaman itu dimulai, ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan itu. Malaikat yang ke-6 mendapat perintah untuk melepaskan 4 malaikat, ya, yang berdiri di keempat penjuru bumi, ya. Nah, mereka ini harus dilepaskan supaya malapetaka yang Allah sudah tetapkan untuk menghukum orang fasik itu bisa dimulai, ya. Nah, saat dilepaskan, malapetaka yang berada dalam kendali mereka ini juga dijatuhkan. Api asap belerang yang akan membunuh sepertiga umat manusia. Nah,
Teman-teman ingat ya bahwa di Meterai di sangkakala pertama sampai keempat sepertiga alam, ya, bumi, sungai, laut, benda-benda langit. Meterai kelima sangkakala kelima menyiksa manusia dan bukan alam. Sangkakala keenam membunuh sepertiga manusia. Oke. Jadi sebenarnya sangat sederhana kalau sudah kita buat susahnya gitu ya. Kita udah pelajari yang susahnya ya. Oke, jadi malaikat yang di Sungai Efrat itu ya itu gambaran simbolik saudara ya. Batas antara yang jahat dan yang baik ya. Jadi keempat malaikat ini selama terikat sehingga malaikat ini tidak mampu menghentikan gerakan Injil ya. Jadi diikat supaya gerakan Injil itu terus diberitakan. Tetapi pada saat waktunya tiba, mereka dilepaskan ya. Kekuatan yang jahat akan menguasai dunia yang telah meninggalkan firman Allah. Termasuk kuasa antikris yang menyerang warga kerajaan Kristus meski mereka memakai tanda meterai Allah dan mempunyai perlindungan rohani ya. Jadi ini saudara nanti kita jelaskan lebih jauh. Jadi mereka juga akan menyerang ya umat-umat Allah ya, umat Allah yang memakai meterai Allah dan artinya memiliki perlindungan Allah ya. Jadi mereka juga menyerang sebenarnya ya, menyerang. Nah, tapi nggak bisa membunuh ya. Nah, bahkan itu nanti ya di bagian lain kita akan jelaskan, bahkan dikatakan mereka itu sampai di pinggiran Yerusalem baru ya. Nah, ini pasti nanti kita bisa bahas lebih jauh ya, sampai di pinggiran Yerusalem baru. Jadi bayangannya sudah masuk langit baru, bumi baru. Makanya saudara, penghancuran roh kejahatan ini tuh bergradasi 3 nih saudara ya. Kejahatan itu ya kejahatan saudara ya, atau roh-roh jahat ini dibagi 3 nih saudara. Yang paling rendah itu adalah roh-roh jahat gitu ya. Ini adalah diwakilkan dengan yang namanya Babel besar gitu ya. Babel besar ini ya. Nah, itu akan dihancurkan pertama kali. Itu akan dihancurkan. Kemudian yang kedua adalah nabi palsu dan binatang atau antikris dan nabi palsu. Nah, ini yang menghancurkan antikris dan nabi palsu itu nanti penunggang kuda putih, yaitu Yesus sendiri yang turun ke bumi. Tapi yang ketiga saudara, Lucifer. Itu bukan Yesus saudara. Ya, tapi Allah sendiri yang dari surga. Nah, itu kita bahas itu ya. Tuh, yang menghancurkan iblis itu. Nah, memang 3 ini selalu disejajarkan. Jadi kalau saudara tahu antikris, itu sebenarnya ya padadannya Kristus kan gitu. Nah, Lucifer selalu mengambil posisi dia berhadapan dengan Bapa gitu. Ya. Nah, Roh Kudus ini selalu paralelkan dengan berhadapan dengan nabi palsu, ya. Oke. Kita lanjut ya. Sedikit lagi, ya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa sekiranya boleh nanya dulu nggak Pak? Boleh, Bu Nur. Itu Pak yang tadi Pak yang sepertiga manusia itu yang ya kata Bapak itu termasuk orang-orang yang dimaterai ya? Bukan. Jadi sepertiga manusia itu dibunuh, Bu. Iya, termasuk. Enggak. Oh enggak. Dia menyerang, ya. Dia menyerang. Ya, menyerang. Tapi tidak. Maksudnya. Tapi tidak bisa dibunuh karena ada perlindungan Allah. Oh, ya. Gitu. Ya. Jadi mereka tidak mungkin menyangkal atau tidak mungkin itu menarik itu. Karena ada perlindungan Allah di dalamnya kan ya Pak. Ya bagus nih, bagus sekali. Iya. Nah itu bagus sekali itu Nur pertanyaannya ya. Itu memang spiritual. Nah ini pertanyaan yang maksudnya tajam nih. Ya betul. Ya sebenarnya artinya itu ya yang paling tinggi itu bahwa mereka diberikan kekuatan untuk tidak sampai mengikuti roh-roh jahat ini, tidak tergoda gitu oleh rayuan atau tipuan atau penyesatan roh jahat ini.
itu perlindungan itu sebenarnya gitu ya. Nah, perlindungan itu sesungguhnya saudara ya. Oke. Karena nih, jadi kita ingat nih ayat kan, bilang apa saudara? Ingat nggak ayat gitu? Dia bilang apa? Saya sampai katanya apa? Bisa menyesatkan orang pilihan Allah juga. Gimana tuh ayatnya? Ya. Dan kalau mungkin katanya itu akan menyesatkan gitu ya. Jadi ya itu coba cari ayatnya. Itu bagus. Ayat itu sangat relevan dengan tadi itu ya, meterai ini ya. Dan kalau mungkin menyesatkan orang pilihan. Nah ini ya, saya bacain ya, Matius 24 ayat 24, gampang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Nah ini, jadi dia datang pakai rambut perempuan. Halus gitu. Ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Kan dibilang sekiranya mungkin, tidak mungkin. Kenapa bisa tidak mungkin? Nah, yang Bu Nur tadi bilang, mereka ada meterai Allah di dahinya. Ya. Oke. Dicatat 2 kali loh saudara ya, di Markus 13 ayat 22 juga ya. Jadi satanik nih, ini gerakan satanik ini di sangkakala ke-5 dan ke-6 ini itu gunanya itu kenapa dimeterai dulu? Karena kalau enggak, wah mereka ya ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa bandingin satu hari nanti saya akan buat itu ya, membandingkan ya apa yang Yesus cerita mengenai akhir zaman di Injil dibandingkan dengan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu menarik sekali ya. Kelihatan sekali ini ya gitu ya. Tapi di kitab di kitab Wahyu ini lebih detail gitu. Saya lebih detail saja, tetapi inti sarinya itu malah di Injil sebenarnya ya. Kata-kata yang menarik itu kita bisa nangkap, oh iya. Ada meterai sampai dibilang sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Begitu hebat dong. Iya. Kenapa? Kok hebat? Coba saudara ceritain kenapa hebat. Itu seperti asap loh keluar. Belalang. Punya kuasa seperti kalajengking. Disiksa 5 bulan lamanya. Nggak bisa mati-mati. Orang cari maut lari daripadanya. Jadi kalau orang pilihan nggak dimeterai, nah ini yang dibilang. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi kita bisa mengerti kan situasinya itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ya karena begitu kejamnya nih saudara ya, dahsyatnya ini Matius 24 ayat 22 katakan oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dibersingkat. Nah, ini menarik ya. Jadi gini nih ya, sekiranya mungkin ya mereka menyesatkan, tapi udah dimeterai, tapi nyerang juga. Jadi persingkat waktunya. Wah, ini ya. Wah, itu bagus tuh. Jadi sekiranya mungkin dia menyesatkan orang pilihan karena dia nyerang juga. Saya bisa bayangkan ini, saya sedang nanti siapkan ya. Dia sampai ke pinggiran Yerusalem baru. Itu saya lagi mikir tuh. Ya, ini nanti kita juga akan bahas perang Harmagedon dan Gog Magog kan. Itu serupa itu saudara ya. Setelah kita mengerti ini, itu nanti lebih mudah untuk menangkapnya ya. Oke. Jadi saudara ya, maka dilepaskan keempat ya malaikat yang disiapkan bagi jam, hari, bulan dan tahun yang untuk membunuh sepertiga dari umat manusia, dan jumlah tentara itu adalah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Keempat malaikat dilepaskan atas kendali Allah. Ya. Jadi sepertiga penduduk dunia binasa. Nah, saudara bisa bandingkan ya, meterai yang keempat, katakan 1/4 dari bumi kepada maut dan kerajaan maut. Itu diberi kuasa untuk membunuh 1/4 dari bumi. Ya kan, dengan pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Ya, ini sebelum ada meterai. Oh, jadi semua orang tuh bisa kena.
sebelum ada meterai kan. Nah, ini ada bedanya ya. Ketika Thanatos dan Hades, ya, maut dan kerajaan maut itu diberi kuasa untuk membunuh seperempat orang di bumi, itu belum ada meterai. Jadi Bapak Ibu saya jawab ya, kalau ada orang yang tanya, kenapa Pak dengan penyakit ini, kayak COVID kemarin lah, kok orang-orang pendeta juga lewat gitu, ya terlepas dari hal-hal yang lainnya, harusnya dilindungi kan? Nah, saya bilang belum ada meterai. Belum ada meterai. Bisa tangkap ya? Tapi nanti kalau mau masuk ke dalam ya meterai ke-6 ya, itu pemisahan. Ada pemisahan ya. Ya, di situ ada pemisahan ya supaya tidak supaya orang-orang pilihan itu katanya tidak disesatkan ya. Sekiranya mungkin dia akan menyesatkan, berarti tidak mungkin. Puji Tuhan, ya. Amin. Nah, saudara bisa bandingkan itu. Nah, sekarang dengan jadi meterai ke-4 sama sangkakala ke-6, saudara bisa bandingkan itu. Nah, jadi kelihatan nggak? Intensitas penghakiman itu kan naik, meningkat kan? Ya, dari 1/4 ke 1/3. Artinya ini 25% orang. Kalau ini 33,3% orang akan dibinasakan, kan? Oke, nah setelah sangkakala ke-5 malapetaka yang memberi kepada ciptaan disiksa tapi tidak terbunuh, tapi sangkakala ke-6 1/3 dibunuh, kan? Ya. Allah melepaskan keempat malaikat itu dalam waktu yang sudah dipersiapkan. Oke, perang global akan membinasakan 1/3 penduduk dunia binasa. Ya, Allah memakai perang untuk memperingatkan orang-orang fasik supaya bertobat, tetapi sejumlah besar orang menolaknya. Ya. Wahyu 9 ayat 20 katakan, tetapi manusia lain, nanti kita akan baca nih ya, nanti ya, yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dan ya dari perbuatan tangan mereka. Ya, ini simbolik ya, 220.000 laksa itu 200 juta. Ya, ini menunjukkan apa saudara? Jumlah yang besar ini semakin mendekat kedatangan Tuhan, maka intensitas malapetaka itu semakin dahsyat, ya. Maka demikianlah aku melihat ya dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menunggangnya, mereka memakai baju zirat merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ini gambaran neraka sebenarnya saudara ya. Semata-mata menandakan ketakutan dan teror atas dunia yang tidak bertobat ya. Oke, nanti ini saudara bisa baca ini ya, simbolik ini semuanya saya ngambil ininya ya. Nah, jadi kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa yang melukiskan sifat penghancuran yang ganas ya. Dari ya kan begini ya. Dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum kan. Jadi dia penghancur. Dia adalah apa tadi? Apollyon ya. Dia itu penghancur ya. Seperti singa. Tapi ada singa dari Yehuda. Itu ya. Ingat ya, ada singa dari Yehuda. Dia akan yang menyelamatkan dari penghancuran itu ya. Dari mulutnya keluar api. Nah, ya. Ini melukiskan aliran pengrusakan yang berkelanjutan ya. Lukasen ini membangkitkan teror dan menghadirkan kejahatan yang menghantam dunia dengan dahsyat. Kuda dan penunggangnya dikuasai oleh roh jahat yang bertekad membunuh dan menghancurkan ya. Nah, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia. Oke. Oke, ini mirip ya, 18 sampai 19 ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Tetapi manusia lain, nah, jadi sudah malapetaka seperti itu, udah disiksa 5 bulan, kemudian ada dibunuh 1/3, tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, kan 1/3, 33%. Masih ada. Wong yang masuk ke dalam, yang dimeteraikan kan jumlahnya, ya pasti dikatakan, ya kan dikatakan memang sedikit kan, sedikit ya.
tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Ini yang saudara kalau ingat Wahyu 21 ayat 27 kan, gitu ya. Dan yang jahat, ya, yang najis tidak akan masuk ke dalamnya kan. Atau saudara baca di Wahyu pasal 20 kan, gitu ya, yang namanya dihapus dari kitab kehidupan ya. Kedua ayat terakhir ini meringkaskan malapetaka yang Allah kirimkan, termasuk bencana alam dan juga perang melawan kuasa-kuasa roh jahat. Nah, tadi di sini bencana alam itu apa? Sangkakala ke-1 sampai ke-4. Tetapi kuasa roh jahat ini sangkakala ke-5 dan ke-6 ya. Ya, malapetaka di sini mengandung pengertian Allah yang memberikan pukulan, ya, pledge, ya. Ya, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu atau tidak mati karena dipukul oleh Allah itu, ya. Meski semua malapetaka ini menghancurkan sepertiga penduduk bumi, orang-orang yang masih hidup tampaknya terbiasa dengan bencana yang terjadi berulang-ulang. Ngeri juga tuh, ya. Dia nggak mati. Ya kayak ini nih sekarang nih kan gitu misalnya. Ya, tapi yang sekarang tidak sekuat intensitasnya ya dengan yang ini ya. Tapi ada yang melihatnya sudah seperti terbiasa karena dia lihat kan, gitu ya. Jika gelombang pasang gempa, bumi, banjir bandang, pembantaian dengan kekerasan sudah menjadi istilah umum, artinya orang sudah terbiasa, oh itu memang terjadi, maka manusia di bumi mulai menerimanya dengan tenang dan menolak untuk memikirkan akibat apabila pesan hajaran atau pukulan Allah yang terkandung dalam malapetaka tersebut untuk menyadarkan manusia. Jadi akhirnya orang lihat dan orang ditutup ya hatinya untuk melihat apa yang Allah sebenarnya inginkan kan ya, karena tidak juga bertobat ini ya. Saudara kalau perhatikan ayat terakhir ini ya, ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak percaya ya, yang tidak bertobat, tidak juga bertobat. Mereka tidak bertobat ya. Artinya ya bebal saudara ya, keras kepala ya, tetap menolak sekalipun mereka telah mengalami kesakitan ya. Ya kematian, melihat kematian yang dahsyat ya, sampai mengalami tadi kesakitan kan, traumatik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan Allah tidak memberikan waktu kepada mereka untuk bertobat, saudara ya. Seperti Tuhan Yesus berpesan kepada jemaat Tiatira bahwa Allah memberi Isabel. Nah, saudara ya, ini di Wahyu 2 ayat 21. Ya, yang mengaku nabi itu waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari perzinahannya ya. Nah, hal demikian serupa dengan orang-orang yang mengalami murka Allah, yang telah menghujat nama Allah dan menolak untuk bertobat ya. Allah menjatuhkan malapetaka kepada manusia supaya mereka mengubah cara hidup dan bertobat, tetapi mereka tidak juga mau bertobat ya. Nah, di sini ada perbuatan tangan. Apa perbuatan tangan yang disebutkan dalam ayat 20 ini? Mereka ya ini saudara ya, ini lagi viral nih ya. Jadi tidak juga bertobat dari perbuatan tangan. Ini kita lihat di sini sebenarnya kaitannya dengan orang-orang yang tidak menyembah dewa dewi ya. Ini tapi di zaman modern bentuknya berhala yang utama itu adalah mamon ya. Dikatakan begitu menggoda ya. Terus dikatakan ada hedonisme. Saudara tahu flexing ya? Itu adalah orang yang mengumbar kenyamanan atau kemapanan gitu ya, melalui media-media sosial media terutama. Itu flexing gitu ya. Ya. Kalau hedonisme itu orang yang mencari kepuasan lewat semua apa yang dunia sediakan ya. Kalau flexing itu mereka yang mengumbar gitu ya, mempertontonkan ya bahwa mereka sedang memuaskan diri dengan semua itu ya. Menjadi gambaran visual dari ilah-ilah palsu itu ya. Jadi palsu seolah-olah itu yang memuaskan mereka, padahal mereka tidak menikmati itu sebenarnya ya. Karena mereka tidak mendapatkan kepuasan yang sejati.
akhirnya mereka mencari kenikmatan yang lain dan yang lain lagi. Paulus berkata bahwa penyembahan berhala sama seperti penyembahan roh-roh jahat. Ini yang disebut di sini ya. Menyembah roh-roh jahat itu sama dengan penyembahan berhala ya. Itu membangkitkan cemburu Allah ya, bahkan menimbulkan sakit hati Allah ya. Mereka menghormati berhala sama dengan bersumpah setia kepada roh jahat ya. Roh jahat membujuk para penyembah berhala untuk melanggar perintah Allah ya. Nah, Yohanes sendiri mendaftarkan tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala sebagai orang-orang yang dibuang dalam kebinasaan kekal. Ini nanti ini Wahyu 21 ayat 8 ya, dan 22 ayat 15 ya. Ya, Paulus juga menggambarkan itu di Galatia 5 ayat 20 ya. Orang-orang ini menolak untuk bertobat sehingga pada hari penghakiman mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Saudara, sangkakala keenam ditiup sebagai tanda peringatan atas penghakiman yang akan datang dan dirancang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat dan memiliki hidup yang baru. Nah, sebenarnya ini panggilan terakhir ya. Panggilan terakhir ya. Tetapi saat orang-orang berdosa yang keras kepala ini mengabaikan panggilan sangkakala, mereka hanya bisa menyesali diri, Saudara ya. Nah, mereka akan masuk ke dalam cawan murka Allah. Nah, ini kita masuk nanti sangkakala ke-7 besok ya. Masuk situ ya, dan nanti kita sambung dengan materi ini ya. Penghakiman tahta putih ya. Jadi setelah dimeteraikan, ya, artinya dipisahkan, kita orang-orang benar, ya, ini akan melewati sampai sangkakala yang ke-6, ya. Oke. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mungkin Pak Lepri yang tutup dalam doa? Iya. Kita berdoa, Pak Ibu, teman-teman yang kasih. Diberkati ya. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Ya. Yang terakhir juga saya mau sampaikan, Yandri komentar bahwa tadi flexingnya, aduh terima kasih. Flexing teman-teman. Kemudian Yandri yang menolak siap jadi tacu, tapi terakhir ada kalimat terakhir bahwa hidup baru. Ada juga yang anak Tuhan tapi nggak hidup baru, hidup dalam hedonisme tadi, ya, hidup di dalam duniawi, hal-hal duniawi, artinya tidak bertobat. Jadi kita harus berhati-hati. Firman sangat tegas bahwa hanya yang kudus, ya, hanya yang hidup suci kudus, ya, yang bisa. Jadi ayo berjuang. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup. Ya Bapa, terbukti bahwa hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengar setiap rancangan damai sejahtera-Mu atas kami. Kami percaya kami diberikan kuasa untuk hidup di dalam kekudusan kehidupan yang benar, sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan atas hidup kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Tidak hidup duniawi, tetapi hidup seperti Kristus hidup. Dan biarlah seluruh hidup kami diubahkan, dibaharui malam hari ini. Dan kami memegang teguh setiap pengharapan kami di dalam Tuhan dan mengerjakannya. Tidak hanya memiliki pengharapan di dalam Engkau, tapi kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus di dalam hidup kami ini. Bapa, terima kasih untuk urapan kuasa-Mu mengalir atas kami. Lewat setiap kebenaran firman-Mu, kami berdoa ketika Engkau sudah membukakannya bagi kami. Bila Engkau terus lawat hidup kami, supaya kami semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan sampai kami menjadi manusia yang baru, man of God, yang diberikan materai, tanda dahi, tanda anak domba Allah, dan nama Bapa di dahi kami. Kami percaya bahwa
Tuhan mengurapi kami, karena kami adalah anak-anak yang ditebus dengan darah yang mahal, untuk kami hidup di dalam kekudusan yang Allah kehendaki. Bapa, terima kasih, kami berdoa, biar setiap firman-Mu ini terus menyala di dalam setiap hati pikiran kami, yang akan terus menjadi pagar-pagar di dalam setiap perjalanan iman kami, sehingga pandangan kami hanya kepada Kristus Yesus untuk hidup di dalam kebenaran sama seperti Kristus. Dan biar setiap kami boleh mengikuti jejak Kristus untuk sampai kepada kesempurnaan seperti Bapa. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak mentor kami, Bapak Reverend Hans Adrian, pengurapan-Mu, hikmat marifat-Mu, terus Kau tambah-tambahkan, sehingga terus dibukakan bagi kami setiap rancangan damai sejahtera-Mu itu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau memberkati seluruh usaha bisnis, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan, seluruh pekerjaan hamba-Mu, usaha bisnis Tuhan berkati, biarlah Engkau yang menjadi pagar bagi setiap usaha bisnisnya, dan segala yang jahat dijauhkan dari setiap usaha bisnis yang dikerjakannya. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu selama di muka bumi ini. Bersama anak istri Tuhan jaga pelihara, biarlah kemuliaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat saudari kami Wenda, yang mengalami sakit di leher, yang nyeri. Tuhan, kami doa dalam nama Yesus, kami perintahkan sakit penyakit itu enyah di bagian leher Wenda. Kami doa, kami perintahkan, hei sakit penyakit, pergi dari dalam tubuh Wenda dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari dalam bagian leher Wenda dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik Engkau, kami perintahkan tubuh Wenda sehat. Kami lepaskan kuasa urapan kesembuhan bagi Wenda dari ujung rambut sampai telapak kaki. Diberkati Tuhan, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap rekan-rekan kami discipleship, jika ada yang mengalami juga kelemahan tubuh, hamba berdoa bahwa kuasa urapan kesembuhan-Mu mengalir atas tubuh mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, setiap mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami terus disertai Tuhan sepanjang hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati kita malam hari ini. Bapa Elohim Yahweh, berkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Dan Bapa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Damai yang tetap menyertai hidupmu dan tetap kuat di tengah-tengah badai pencobaan. Serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang senantiasa dikerjakan oleh Roh Kudus, senantiasa menyertai hidupmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Percaya, jadi berkati, disertai, ditolong Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. 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 Amin.